Oke, di video kali ini kita lanjutin review OnePlus 2 Watch. Karena kemarin kita baru unboxing, sekarang kita review dan gimana experience-nya. Nah, pertama mungkin saya highlight ya, kenapa saya menggunakan smartwatch ini. Konteksnya sih sebenarnya pengen mempermudah kalau kita lagi beraktiviti dan lagi nggak pengen pegang HP, tapi kita masih bisa dapat feature smart dari HP tersebut lewat jam. Kurang lebih sih itu sih. Sama kemarin saya bilang di video sebelumnya untuk ngurangin screen time di HP gitu sih. Karena begitu kita lihat HP, biasanya kita nggak langsung, misalnya ada message penting gitu, kita nggak langsung selesai, tapi kita jadi scroll-scroll atau tertarik untuk nonton video misalnya yang akhirnya nggak produktif. Nah, ini harapannya seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman punya reason yang sama, mungkin make sense buat beli smartwatch. Di luar dari itu, sebenarnya beli smartwatch nggak terlalu ngaruh ya. Dari beberapa kali saya beli smartwatch itu, penggunaannya biasa-biasa aja gitu ya. Karena beberapa smartwatch yang saya beli kemarin memang terbatas kepada notifikasi aja, jadi kita bisa lihat notifikasi tapi tetap harus action di HP-nya. Yang kedua, nggak banyak fitur yang bisa kita pakai di HP itu gitu sih. Di smartwatch tersebut. Mostly buat kesehatan. Gitu. Nah, sekarang kita coba review si OnePlus 2 Watch ini. Oke, ini tampilan awalnya. Jadi kita bisa set password. Di sini saya set pakai pattern. Saya coba buka dulu ya. Oke. Ini watch face-nya udah saya ganti. Pertama watch face, kita bisa ganti watch face dengan mudah, tinggal diklik yang lama. Nah, terus kita geser-geser untuk mengganti watch face mana yang dipengenin gitu. Nah, ini watch face aslinya yang ini. Tapi saya lebih suka yang sporty. Sporty itu nih contohnya sporty, tapi saya lebih suka yang simple. Ini. Oke, ini watch face. Kemudian di menu di menu umumnya, kalau kita geser kanan atau kiri, kita bisa mengakses fitur umumnya dia ya. Oke, ini kita geser kanan. Nah, ini ada weather. Lokasi saya di Urbana dan ini di Fahrenheit ya suhunya, jadi 50 derajat Fahrenheit. Sunny. Nah, terus setelah itu di sini ada timer. Nah, ini timer ya, bermacam-macam timer bisa kita tambah. Kalau kita scroll lagi, ada kalender. Kalender ini tergantung akun Google kita ada kalendernya atau enggak. Kalau ada kalendernya akan nampil. Terus kalau scroll lagi ada sport modes, kita bisa akses lewat sini. Di scroll lagi ada stress monitoring. Ini kebetulan karena nggak saya pakai semalam, jadi nggak kelihatan stress monitoringnya. Sama juga heart rate, sama ada sleep quality. Ini harus dipakai sih. Kalau kita pakai nanti datanya muncul karena dia akan record tiap periode waktu tertentu. Saya lupa ya, nanti kita cek lagi. Tapi ini jadi muncul nih heart rate-nya berapa. Kalau biasanya saya di kisaran 60 sampai 80 sih. 60 di resting, 80 kalau ada activity gitu. Jadi 60 sampai 80 gitu. Nah, untuk stres nanti ada normal, ada stres, ada kayaknya apa lagi ya, saya lupa. Itu sleep juga sama, nanti ada sleep quality-nya sleep-nya deep sleep atau sleep yang nggak tenang gitu, nanti muncul di sini. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi. Kalau mau masuk ke aplikasi, kita bisa pencet menu atas ini. Nah, nanti kita langsung ada di aplikasi ini. Ada beberapa aplikasi yang saya install. Pertama kita setup sih dia akan memastikan ya aplikasi-aplikasi apa yang ada di HP tapi ada di Wear OS, nanti dia akan nyesuaiin install juga. Oke, itu tadi watch face, terus fitur umum atau default di jamnya untuk monitoring tadi ya, stres, tidur, sama apa tadi, ada weather, terus ada denyut jantung ya.
Nah, kalau aplikasi ini aplikasi yang bisa diinstal di Wear OS. Ada App Store-nya, kita bisa cari aplikasi-aplikasi di sini. Lalu nanti install aja di sini gitu, banyak, see more. Nah, tergantung teman-teman butuhnya apa. Nah, ini kebetulan yang lain ini saya nggak butuh, jadi nggak saya install. Oh, untuk back itu cukup scroll ke kanan. Swipe kanan tuh back ya. Nah, ini kembali ke menu utama. Nah, ini saya bahas yang ketiga itu feature messaging. Jadi salah satu yang penting di smartwatch menurut saya adalah actionable ya. Jadi gimana kita bisa melakukan action dari smartwatch itu. Nah, konteksnya di sini kalau kita dapat notifikasi kan kita biasanya dari smartwatch yang lain gitu harus ngecek ke HP dan actionnya di HP. Nah, ini bisa di jamnya. Contoh ini WhatsApp, saya buka WhatsApp-nya. Ini saya punya nomor tes. Ini ya, saya bisa nge-WhatsApp ke nomor tes saya dari jam tangan. Nah, ada 3 opsi. Ini emot. Kita bisa ngirim emoticon misalnya sip, send. Nah, terus itu akan muncul gitu ya di HP-nya akan muncul nih. Bisa dilihat. Bentar, cara megangnya susah nih. Nih. Kelihatan nggak? Sorry. Nah, terus kita juga bisa nerima message dari HP dan bisa kita, ya dari nomor apa aja ya, dan bisa kita lihat misalnya contoh tes. Nah, ini contoh tes saya kirim dari HP saya yang lain. Nah, terus kita bisa replay juga pakai voice comment untuk memudahkan gitu ya. Kalau kita di keramaian lagi sibuk nggak bisa ngetik, kita bisa pakai voice comment untuk nge-replay misalnya. Tapi voice comment-nya ini recognize-nya dalam bahasa Inggris karena setup-nya bahasa Inggris gitu ya. Contoh misalnya, I'm still testing my OnePlus 2 watch. Nah, ini teksnya dibaca jadi seperti ini dan kita kirim. Nah, nanti dia terkirim ke HP tuh. Oke, berhasil ya. Terus kita juga bisa ngetik juga bisa. Gimana kabar? Gimana? Itu misalnya send. Nah, itu jadi gimana gitu. Good. Kita replay good, nanti muncul langsung. Nih, good. Oke. Nah, selain emot, ngetik sama voice recognition tadi, kita juga bisa ngirim, kalau di WhatsApp bisa ngirim voice replay. Ini contohnya, saya ngirim voice replay. Tes 1 2 3 go, tes. Ini udah jadi rekamannya, kita play dulu untuk ngecek juga bisa. Tes 1 2 3 go, tes. Lalu kirim. Nah, ini kekirim nih ke HP. Nih, oke. Tes 1 2 3 go, tes. Suaranya juga cukup jelas. Nah, itu yang saya sebut actionable ya. Jadi dia bisa action langsung dari nomor dari jam tangan ini. Nah, termasuk kalau kita nge-replay email. Nge-replay email juga sama, misalnya kita dapat Gmail, pakai Gmail ya. Oke, misalnya saya pilih satu email, terus pengen saya replay, di sini ada menu replay. Replay ada, replay all juga ada. Jadi replay dan kita dapat tampilan yang sama, emot, voice recognition untuk ditranslate jadi teks sama ketikan ya. Oke, gitu. Itu juga bisa. Nah, ini email kita kekirim nih. Gitu, teman-teman. Jadi itu sih kerennya smartwatch Wear OS zaman sekarang ya. Jadi bisa action di HP-nya gitu. Oke, dan hal-hal yang lain juga. Aplikasi-aplikasi tentu saja kemampuan atau capability aplikasinya ngikutin aplikasinya itu sendiri ya. Tadi contohnya di WhatsApp kita bisa voice
note gitu ya, tapi di Gmail nggak bisa voice note, balesnya harus pakai email ketikan gitu ya, atau teks. Nah, terus aplikasi lain yang mungkin perlu diinstal gitu ada YouTube Music atau Spotify, itu bisa diinstal. Tapi untuk bisa ngeplay music itu kita perlu connect ke Bluetooth headset. Kebetulan saya Bluetooth headsetnya lagi nggak sebenarnya ada sih, tapi connectnya ke laptop. Saya masih belum siap-siap buat reset dan mereconnect ke jam tangan ini, jadi belum saya coba. Next time saya coba. Tapi intinya tampilannya seperti ini. Nanti kalau kita play ya sebenarnya dia akan muter gitu. Nah, cuma minta pair ke new device ini, maksudnya pair ke Bluetooth gitu. Oke, back. Nah, aplikasi-aplikasi macam-macam, ada Strava, terus ada aplikasi lari bawaan. Oh iya, tadi kita ngomongin watch face, terus fitur default, terus aplikasi-aplikasi dan actionable yang bisa dilakukan di HP. Nah, terus sekarang kita ngomong feature yang memang disediakan di HP ini, yaitu feature sport. Feature sport itu bisa diakses dari menu sebelah kanan bawah. Kalau kita klik kanan bawah, nanti kita masuk ke menu workout. Workoutnya ada banyak ya. Totalnya saya nggak tahu, tapi workout secara umum itu ada. Nih, outdoor run, indoor cycle, overall fitness, track run, indoor run, fat burn walk, indoor walk, jump rope, badminton, tenis, pool swim. Jadi lengkap lah secara umum kondisi atau olahraga yang biasa kita lakukan dan perlu kita monitor itu umum. Kalau saya lari. Itu. What else? Apalagi? Wait, kita coba lihat ada aplikasi lain nggak? Ini apa? Oh, ini heart rate. Ya, jadi aplikasi-aplikasi lainnya tinggal diinstal aja. Nah, terus misalnya teman-teman punya email corporate juga sebenarnya cukup menginstal Outlook misalnya ya. Nanti email corporate-nya dikoneksikan ke Outlook, diloginin ke Outlook-nya gitu. Nah, jadi cukup bermanfaat. Yang berikutnya sebenarnya si jam ini itu juga support payment ya. Support payment. Jadi dia support NFC dan kita bisa masukin kartu kredit kita ke Google Play. Tapi di Indonesia itu nggak support Google Play-nya. Jadi aku udah nyoba-nyoba ke Google Play itu masukin kartu-kartu Indonesia ke Google Play itu nggak bisa ya. Jadi ya mau nggak mau jadi nggak bisa dimanfaatkan gitu. Nah, konteksnya gini nih, misalnya kita mau payment nanti tuh. Jadi si jam ini seakan-akan actionnya kayak kartu smart ya, debit, kartu kredit atau kartu yang ada NFC-nya lah gitu. Ini dari HP biasa ya. Nah, sensornya ada di atas sini, lebih dekat ke sini katanya. Jadi kalau kita dekatkan HP yang bisa baca NFC, nanti kebaca NFC-nya. Itu tuh muncul. Sayangnya nggak bisa sih dimanfaatkan di Indonesia sekarang kayaknya. Atau nanti saya coba cari-cari googling lagi cara-caranya ada atau enggak. Tapi kurang lebih gitu sih. Nah, kan muncul. Nah, kalau ini bisa dipakai, sebenarnya asik nih kita kalau bayar nggak perlu ngulain HP, nggak perlu buka kunci HP, cukup deketin jam kita ke payment yang receive NFC tadi gitu ya, di toko-toko gitu ya misalnya, atau naik ke apa ya, pokoknya semua hal yang disupport pakai NFC lah, kayak pembayaran tol dan sebagainya bisa pakai. Ya udah, bawa jam tangan ini selesai nih gitu. Cuma ekosistem di Indonesia nggak dukung Google Pay ya, sorry dari tadi salah, Google Pay. Kalau dukung sih sebenarnya lebih praktis. Nah, tinggal ada nggak di Indonesia yang bisa bikin sendiri gitu, misalnya dia nggak tergantung sama Google. Atau ya somehow bisa, tapi kayaknya nggak mungkin ya, soalnya ini biasanya ekosistemnya nyatu sama HP-nya. Misalnya Android dia pakainya Google Pay, kalau iPhone dia pakai Apple Pay gitu. Oh, bisa sih, harusnya bisa. Jadi contohnya WeChat itu kalau di China itu dipakai, di Tiongkok atau China ya, dipakai untuk bayar apapun gitu. Tapi saya lupa sih aplikasinya apakah dengan
NFC atau enggak. Cuma pembayaran itu nggak harus terikat, ada caranya atau supaya pembayaran itu nggak harus terikat sama si apanya tadi, OS-nya sih harusnya gitu. Sekarang saya belum yakin sih, nanti kita cek lagi. Oke, jadi tadi ya di review yang sekarang intinya setelah beberapa hari ini pakai, saya cukup oke dengan fiturnya HP ini gitu. Dan tadi ya ada actionable, kita bisa melakukan action langsung dari HP-nya, dan itu salah satu komponen yang penting menurut saya buat smartwatch. Terus tadi yang belum saya bahas adalah workout ya. Dari sisi workout seperti apa, ada aplikasinya namanya Health. Ini nama aplikasinya Health. Nah, ini kemarin saya coba lari. Kita klik aja lari. Nah, ini larinya itu 5,72 km. Ini menggunakan jam tangan tadi ya. Dan bisa kita lihat statusnya cukup lengkap. Ada jarak, duration, kalori, step, HR, heart rate, pokoknya banyak nih. Ada average power, ada running form, ada aerobic effectiveness, ada cardio fitness, ada recovery time, ada pace, ada standarnya ini pace tiap km-nya berapa, ada heart rate monitoringnya, ada heart rate zone, cadence. Jadi sangat lengkap menurut saya. Nah, sekarang coba kita cek ulang. Kita cek ulang jaraknya. Nah, ini jaraknya 5,72 km. Kita bandingin sama Garmin. Oke, ini di Garmin. Coba kita lihat activities. Running. Ini running yang saya lakukan kemarin pakai 2 jam. Di kiri pakai jam OnePlus 2, di kanan pakai Garmin. Nah, di Garmin jaraknya sedikit lebih panjang ya, 5,76 km atau selisih 0,04 km. Itu 0,04 km itu 40 meter ya. Jadi selisihnya sebenarnya untuk jarak yang cukup jauh ini selisihnya cukup kecil gitu ya. Bisa jadi kesalahannya karena saya nggak mematikan di waktu yang sama gitu ya, atau tadi ada geser-geser sedikit di sepanjang kedua jam ini dalam nge-track posisi pas lari gitu teman-teman. Tapi overall kesimpulannya sih dari jam tadi sama ya, di sini 5,72, di Garmin 5,76 gitu. Jadi tipis sih, 0,04 km. Oke, gitu ya teman-teman reviewnya terkait performansi sport activity feature. Sepertinya cukup review tentang OnePlus 2 Watch ini. Overall, walaupun di awal saya bikin videonya menyatakan kalau jamnya sedikit kegedean, tapi setelah dipakai, kalau kita nggak pakai jaket yang gede gitu ya, contoh jaket yang gede itu jaket musim dingin yang membuat ya tangan kita perlu di cover semuanya gitu. Sebenarnya dengan jaket-jaket yang tipis-tipis gitu, atau sweater atau hoodie ya kayak gini tipis-tipis gitu nyaman. Tapi kalau pakai jaket yang tebal misalnya di musim dingin, memang ukurannya cukup gede, jadi cukup kerasa di balik jaket gitu ya. Ada jam gedenya tuh kerasa pas jaketnya gerak atau gesek atau apa sedikit, kurang, buat saya pribadi sih kurang nyaman gitu. Lebih nyaman kalau kita jamnya lebih ramping dan lebih kecil. Tapi overall experience kalau kita nggak pakai jaket yang nutupin lengan atau pakai jaket tapi jaketnya tipis,
itu ternyata nyaman-nyaman aja, dan fiturnya beberapa saat memang bermanfaat. Kita bahkan bisa nerima telepon juga dari jam gitu ya. Dan nggak semua HP yang judulnya smartwatch, nggak semua jam tangan yang judulnya smartwatch bisa melakukan itu. Jadi overall good. Kedepan sih kalau dia bisa lebih tipis, bisa lebih enteng, dan ada ukuran yang lebih kecil, itu jadi salah satu selling point yang sangat menarik sih buat saya atau buat ya teman-teman yang punya tangan kecil kayak saya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.